Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari Fakultas Manajemen Bisnis 18 akan menjelaskan mengenai analisis strategi bisnis terhadap PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Analisis perumusan strategi bisnis pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sejarah singkat PT Indofood Sukses Makmur Tbk dimulai pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang kemudian mendirikan Indofood Free-to-Lay Corporation, sebuah usaha kerjasama dengan 7up Netherlands BV, dan kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visi mereka adalah menjadi perusahaan solusi makanan terdepan. Sedangkan misinya, yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Di sini kami mencoba menganalisis strategi yang bisa diterapkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan mengacu pada beberapa analisis strategi bisnis, diantaranya SWOT, Space Metric, BCG Metric, dan KSPM. Analisis pertama, SWOT. SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada 4 faktor dalam analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats. Dari keempat faktor tersebut, didapat 4 strategi SWOT. Yang pertama, strategi SO. Untuk perusahaan Indofood memiliki peluang pasar yang besar dan dapat meningkatkan penjualan ekspor. Yang kedua, dengan adanya anak perusahaan dapat memudahkan Indofood dalam mendistribusikan produknya. Kemudian strategi ST. Yang pertama, mencari alternatif bahan baku import dengan bahan baku lokal yang berkualitas. Yang kedua, memiliki pangsa pasar yang besar sehingga Indofood harus lebih berinovasi untuk menghasilkan produk yang tidak bisa dihasilkan pesaing. Yang ketiga, strategi WO. Yang pertama yaitu mengganti bahan baku komposisi produk mie Indomie dengan bahan yang lebih sehat. Yang kedua, melakukan pengendalian biaya promosi dan mendistribusikan produk sesuai target pasar. Dan strategi yang terakhir yaitu WT, dengan mengoptimalkan R&D yang ada dan meningkatkan kualitas produk. Analisis kedua, Space Metric. Berdasarkan laporan keuangan selama 5 tahun terakhir, bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan pertumbuhan penjualan sebesar 5% dan kenaikan pertumbuhan perusahaan sebesar 12%. Return on Asset PT ICBP tahun ini sebesar 6,13%, di mana angka ini dinilai cukup baik untuk perusahaan. Sedangkan Return on Equitas PT ICBP tahun ini dinilai sangat baik karena aset perusahaan yang dibiayai oleh modal sebesar 10,8%. PT Indofood memperkuat bisnisnya pada 4 sektor, di mana fokus utamanya adalah mendukung ketersediaan pangan di Indonesia dengan memproduksi kebutuhan pangan konsumen, membuat PT Indofood memiliki pangsa pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. Khususnya untuk produk mie instan, yaitu Indomie, telah hadir di berbagai negara seperti Afrika, Korea, Jepang, dan Arab Saudi. Ditambah lagi dengan pengakuisisian Pennehill Company Ltd oleh PT ICBP, membuat pangsa pasarnya terbuka lebar di luar negeri. Dengan banyak produk pangan dari Indofood, pangsa pasar yang luas baik di dalam maupun luar negeri membuat pesaing sulit untuk memasuki pasar yang sama. Dilansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, mengharapkan inflasi sebesar 3,00 di tahun 2020. Namun ternyata Indonesia hanya mampu meraih inflasi sebesar 1,54, yang mana berarti daya beli masyarakat menurun, yang mengakibatkan perekonomian melemah. Dari analisis Space Metric dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan analisis Space Metric, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berada pada kondisi yang sangat bagus, yang mana bisa menggunakan strategi agresif,
Strategi agresif yang dapat digunakan adalah strategi integrasi, perkembangan produk, dan penetrasi pasar. Analisis BCG. Dalam analisis BCG ini, kami membandingkan perusahaan Indofood dan Mayora. Dalam analisis BCG ini, ada dua fokus utama, yaitu market share dan pertumbuhan industri. Jika kita lihat dari market share, ada beberapa komponen yang dapat kami analisis. Komponen yang pertama, yaitu total ekuitas. Dilihat dari annual report, nilai ekuitas pada PT Indofood pada 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2015 sebesar 43.121 miliar dan sekarang pada tahun 2019 sudah mencapai sebesar 54.202 miliar. Sedangkan nilai ekuitas pada PT Mayora setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang dimana tahun sebelumnya yaitu 2018 sebesar 8.542 miliar. Pada tahun 2019, total ekuitas dari PT Mayora sebesar 9.899 miliar. Komponen yang kedua yaitu total aset. Aset PT Indofood pada tahun 2019 sebesar 96.198,6, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2018 aset industri ini sebesar 96.537,8. Sedangkan aset pada PT Mayora pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 19.037,9 dibandingkan pada tahun sebelumnya, karena pada tahun 2018 aset PT Mayora sebesar 17.591,706. Penjualan neto pada PT Indofood 5 tahun terakhir terus meningkat dan pada tahun 2019 Indofood naik menjadi 76,593 miliar. Sedangkan penjualan neto pada PT Mayora tumbuh sebesar 25,26 miliar, yang dimana setiap tahunnya meningkat sebesar 9,65%. Market growth. Pertumbuhan industri ini dilihat dari salah satu produknya yaitu mie instan. Indofood menguasai pangsa pasar sebesar 70% di pasar domestik, dan posisi Indofood masih diyakini tetap menguasai pasar. Sedangkan pertumbuhan Mayora menurut Sinarmas Sekuritas menilai permintaan produk-produk Mayora relatif stabil. Namun menurut analisis Naputra Iskandar dan Willy Gautama, ada pelambatan pendapatan yang signifikan dari Mayora karena meningkatnya persaingan dan produk makanan yang bukan merupakan bahan pokok. Dari analisis BCG ini, PT Indofood berada pada posisi star, yang mana perusahaan memiliki hubungan jangka panjang jika dilihat dari peluang dan pertumbuhan laba. Produk mie instan memiliki pangsa pasar yang tinggi dibandingkan merek mie lainnya. Pada posisi star, berarti Indofood memiliki peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi perusahaan. Dan posisi ini, pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Maka perusahaan harus menambah fitur minor yang dilakukan kerjasama dengan klub atau jika bisa digiatkan dengan promosi produk. Produk yang berada di posisi ini adalah mie instan, yaitu Indomie. Analisis keempat, QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal-eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokkan. Analisis QSPM terhadap PT Indofood berdasarkan faktor kunci, strength, weakness, opportunities, and threats. Maka strategi yang dapat digunakan oleh PT Indofood adalah strategi pengembangan pasar. Karena berdasarkan perhitungan nilai daya tarik atau TAS pada QSPM menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada kolom strategi pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan strategi pertumbuhan dengan menarik lebih banyak pelanggan baru untuk produk yang sudah ada. Maka dalam hal ini PT Indofood harus mencari segmen pasar baru untuk produknya. Dengan mencari segmen pasar baru, perusahaan berusaha untuk memperbesar wilayah pemasaran. Dengan begitu, volume penjualan dapat ditingkatkan. Perluasan penjualan dapat dilakukan baik di dalam wilayah kota, luar kota, seluruh Nusantara, dan bahkan sampai mancanegara. Keuntungan strategi pengembangan pasar ini adalah untuk mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan penjualan, dan pertumbuhan perusahaan. Jika diimplementasikan dengan sukses, strategi ini dapat mengarah kepada keunggulan kompetitif bagi beberapa anak perusahaan di PT Indofood dan menaikkan profit untuk semua produk Indofood.